Novel Baswedan CS mendirikan kantor tandingan bernama Kantor Pemberantasan Korupsi di dekat kantor KPK, Pak. Bagaimana Pak? Hak orang dalam demokrasi, yang penting tadi itu punya pikiran-pikiran, punya, kalau diperlakukan tidak adil bisa menyampaikan, kan ada jalurnya ya. Kembali lagi di Ngompol ngomongin politik JPNN.com di segmen 2 masih bersama Bapak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai PAN sekaligus Wakil Ketua MPR RI. Pak Zul, Pak, ini kan lagi ramai soal kinerja Pak Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan yang disorot begitu, Pak. Menurut Pak Zulkifli Hasan, bagaimana Pak melihat kinerja Anies Baswedan, Pak? Ya, Anies kan Gubernur Jakarta, ya politik biasa. Karena ada yang dukung, ada yang tidak dukung ya. Kalau yang nggak dukung, apa aja ngomongnya jelek gitu ya. Kalau yang dukung, apa aja bagus gitu. Nah, saya mendukung Anies menjadi gubernur gitu di pemilihan yang lalu, pemilihan pada kedua ya. Nah, oleh karena itu kami punya DPRD di DKI selalu memberikan masukan-masukan, pikiran-pikiran, konsep-konsep mengenai DKI. Sejauh yang saya monitor dengan teman-teman kami di DKI, apa yang di program gubernur berlangsung dengan baik. Very good. Nah, gitu. Tapi Pak, bahwa ada lawan politiknya berkata, ya itu hak mereka, silahkan saja. Iya. Tapi Pak, sekarang yang ramai itu adalah ketika netizen itu mengingat kata Anies sewaktu pemilihan itu dia akan membangun hal-hal benda-benda hidup seperti SDM dan lain-lain. Tapi nyatanya netizen sekarang menyoroti benda-benda yang dibangun Anies di Jakarta seperti Tugu Sepatu, Monumen JIS, Tugu Sepatu, dan ornamen-ornamen. Ya apa saja, gitu, kalau Pak. yang nggak suka ya begitu. Gimana, kan namanya nggak suka. Mungkin punya capres lain, punya dukungan lain, ya begitu memang. Nah, oleh karena itu saya mengatakan harusnya demokrasi itu ya yang dijual itu konsep. Jadi kalau kamu nggak suka sama seseorang, kamu pikirannya apa? Kan begitu mestinya. Baru dia mendidik, baru dia memberikan pencerahan. Tapi kalau sekarang kan tidak. Ya karena nggak punya pengalaman mungkin, karena pengetahuannya kurang, ada juga yang baru masuk politik, ya cari paling gampang memaki-maki ya. Yang ngomong kasar gitu. Nah, itu menurut saya itu memperlihatkan dirinya kurang pikiran, kurang gagasan, kurang konsep untuk memajukan Indonesia, memajukan DKI gitu ya. Apalagi kalau memaki-makinya kasar gitu, karena artinya kan menunjukkan dirinya kosong kan, nggak punya pikiran, nggak punya sesuatu yang ditawarkan. Jadi paling mudah ya jual suku, jual agama, jual macam-macam lah gitu ya. Itu yang saya tidak sependapat, karena demokrasi itu akan maju, akan bagus kalau ada value, ada nilai-nilai. Kalau demokrasi tanpa value, tanpa nilai-nilai, ya nanti transaksional gitu, menghalalkan segala cara, mengorbankan persaudaraan kebangsaan, mengorbankan wawasan kebangsaan kita, mengorbankan merah putih. Itu yang saya nggak setuju. Ini mungkin Bapak juga nggak setuju dengan apa yang dilakukan Giring dari PSI itu. Saya nggak menanggapi orang per orang ya. Tapi kalau apa yang dilakukan Giring yang menyebut Anies itu pembohong dan menghambur-hamburkan ya itu tadi, saya tidak menanggapi satu orang dua orang lah ya. Mungkin beda juga lah. Ya nggak perlu saya tanggapi setiap orang kan. Tetapi secara umum kalau orang punya pikiran-pikiran itu biasanya nyampaikan, kayak saya kan sampaikan. Misalnya ada yang mengatakan Indonesia itu radikal, saya bilang tidak. Kita harus cari apa sebabnya. Kenapa orang itu begitu? Ternyata setelah kita korek, kita dalami, kita tekuni, kita riset, kita survei, masalahnya keadilan gitu. 1, 2, masalahnya kesenjangan. Ada orang, sebagian besar orang hopeless, kerja tidak, mau nonton TV, bioskop nggak punya ongkos, mau nongkrong di warung nggak punya uang,
kerjaan nggak ada gitu ya kan. Apa tuh jobless, artinya nggak punya harapan. Orang seperti itu gimana? Ya harus cari jalan keluarnya menurut saya. Apa kita kasih keterampilan, apa kita kasih program, itu kan rakyat kita, orang kita. Masa kita mesti maki-maki dia, ngapain? Emang kalau kita maki-maki rakyat kita ada produktif kan tidak. Misalnya Indramayu 5,6 rata-rata sekolah. Ya, kalau ada yang di sana demo, kalau kita maki-maki nggak menyelesaikan apa-apa. Bagaimana Indramayu pendidikannya bisa lulus SMA, kan? Petani boleh dicak seluruh Indonesia, petani sekarang berubah menjadi buruh tani. Kenapa? Karena nilai tukar petani 101, 102, 103 nggak bisa untung, rugi gitu. Ini sistem by kebijakan membuat petani padi rugi, sehingga petani punya sawah sekarang nggak punya lagi. Nah kita diskusi dong gimana jalan keluarnya gitu. Masa itu kita radikal lagi gitu, terus maki-maki itu nggak punya pikiran menurut saya, nggak mengerti persoalan gitu. Inilah yang kita ingin jembatani, kita ingin sampaikan. Oke, Pak, kita beralih nih ngobrolin soal gaji anggota DPR RI yang kemarin ramai disebut oleh Kris Dayanti. Ya gini, soal gaji kan selesai, saya nggak usah tanggapi lah. Ini ketua MPR ngomong soal gaji nggak usah. Kan sudah ada PDI sudah menjelaskan sebenarnya, saya kira udah cukup. Oke, kita lanjut Pak. Ini kurang 2 pertanyaan lagi. KPK memecat 57 pegawainya karena tak lolos TWK dan dianggap radikal, begitu Pak. Bagaimana Pak tanggapan Pak Zulhas? Kita ini kan negara hukum ya. Saya kira semua itu harus diperlakukan dengan adil gitu, sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Adil, peraturan undang-undang yang berlaku. Selagi itu ditempuh dengan cara-cara yang benar, oke. Karena keadilan itu akan dirasa publik. Saya nggak bisa ngomong adil, tapi kan dirasakan oleh publik. Nah, kalau kita memang kebijakannya tepat, seperti perundangan, pasti publik akan merespon positif. Tapi kalau kita tidak tepat, pasti akan ada dirasakan ada yang tidak adil, gitu ya. Nah, itu saya kira saran saya, semua apapun diperlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan asas keadilan. Oke. Tapi kan sebelum pemecatan 57 pegawai ini kan dulu Presiden Jokowi pernah menyarankan agar tes TWK tidak dijadikan satu-satunya acuan untuk memecat 57 karyawan itu. Tapi nyatanya 57 karyawan itu tetap dipecat, Pak. Bagaimana? Nah, ini kan sudah selesai ya. Kita bahas juga sudah selesai, apa lagi? Jadi nggak apa-apa, Pak. Oke, lanjut. Pak, kantor setelah dipecat itu kan 57 pegawai dan Novel Baswedan CS mendirikan kantor tandingan bernama Kantor Pemberantasan Korupsi di dekat kantor KPK, Pak. Bagaimana Pak? Hak orang dalam demokrasi, yang penting tadi itu punya pikiran-pikiran, punya, kalau diperlakukan tidak adil bisa menyampaikan, kan ada jalurnya ya. Ada bisa nuntut, bisa ke pengadilan, bisa kemana-mana. Itu jalur-jalur yang diperbolehkan dalam kita berbangsa bernegara dalam demokrasi. Nah, yang tadi lagi sekali lagi yang saya itu concern itu cara-cara yang mungkin tanpa value ya. Caranya itu ya menghukum orang, memfitnah orang gitu ya. Mengatai pribadi orang gitu, itu menurut saya dalam demokrasi nggak tepat gitu. Karena kan demokrasi yang akan sukses itu ada nilai-nilai, ada norma, ada value gitu. Bukan hanya sekedar caci maki gitu. Kalau caci maki ini terus kita kembangkan, kita mau jadi bangsa apa gitu? Ada di mana nanti pencerahan, pencerdasnya ada di mana gitu? Itu aja. Jadi kalau orang menuntut itu hak dia oke saja. Oke, baik, terima kasih Pak Zulhas. Iya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan bergabung di program kami di Ngompol. Besok kita kalau ada waktu ketemu lagi ya Pak. Baik Tika. Oke. Terima kasih. Ya. Salam corona gini katanya. Gitu. Nah. Sekarang salamnya gini terus Pak. Iya gini terus, sekarang nggak boleh gini kan. Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung di YouTube channel jpnn.com. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan narasumber Ngompol kita yang lebih keren lagi dan lebih asik lagi kita ngobrolnya. Sampai bertemu minggu depan. Saya Tika Biantoro.